warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali hari ini saya dan Ibu Maulina bisa bertemu dengan teman-teman untuk sama-sama kita sharing ya tentang standar diagnosis keperawatan Indonesia. Langsung bisa. Suaranya dulu, suaranya dulu. Dulu suara. Nggak apa-apa. Ini cabutannya. Nggak mau tuh. Oke, udah online. Nggak, maksudnya nggak bisa ini slide. Oke, slide. Karena ini PDF. Oke, baik, terima kasih. Baik, teman-teman di seluruh Indonesia, hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang standar diagnosis keperawatan Indonesia. Baik. Lingkup bahasan kita kali ini terdiri atas latar belakang kenapa sih SDKI mesti dibuat, kemudian apa landasan hukumnya, kemudian apa tujuan dari standarisasi diagnosis, kemudian bagaimana proses penyusunannya, karena ini juga banyak pertanyaan apakah SDKI dibikin hanya dengan pertemuan beberapa orang, bagaimana prosesnya, nanti kita akan sama-sama bahas, kemudian bagaimana penegakan diagnosisnya dan penerapan SDKI-nya sendiri. Kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan ini, sebenarnya slide ini sudah dijelaskan oleh Pak Harip ya. Jadi kalau ada pertanyaan bahwa selama ini kita sudah nyaman menggunakan Nanda, menggunakan NIK, menggunakan NOK, terus kenapa mesti ada lagi yang baru gitu ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan, saya mungkin hanya sedikit akan mengulas gitu, bahwa latar belakang kenapa SDKI itu dibuat ya, kita tahu bahwa di Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 jelas di situ dikatakan bahwa organisasi profesi itu harus membuat standar profesi. Kita tahu standar profesi kemarin telah dijelaskan oleh Pak Harip, ada standar kompetensi, standar kinerja, dan standar asuhan keperawatan. Ya. Hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang standar asuhan keperawatan, ya, tentang diagnosis, ya, intervensi dan luaran. Hari ini kita hanya akan membahas fokus hanya di diagnosis dan intervensi. Untuk diagnosis dan luaran. Sedangkan untuk pensi akan kita diskusikan esok hari. Ya. Ini adalah lanjutan latar belakang, semuanya sudah dijelaskan oleh Pak Harip ya, ya bahwa di Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit jelas di situ dikatakan setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit termasuk perawat ya harus bekerja sesuai standar profesi. Kemudian di Undang-Undang Nomor 36 juga ya pasal 66 ayat 1 jelas dikatakan setiap tenaga kesehatan, artinya termasuk kita perawat, menjalankan praktik berkewajiban mematuhi standar profesi, lagi-lagi standar profesi. Kemudian di Undang-Undang Nomor 36 ya pasal 66 ayat 2-nya ya di situ ya dikatakan ya standar profesi, standar pelayanan ya untuk masing-masing tenaga kesehatan ditetapkan oleh OP, organisasi profesi. Artinya memang undang-undang yang mewajibkan OP untuk membuat ini. Ya, kemudian ada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 juga di pasal 28-nya dikatakan yang lebih spesifik lagi, praktik keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi. Ya, lagi-lagi standar profesi. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 ya di pasal 30-nya ya dikatakan di situ bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat berwenang untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Artinya perawat merupakan penegak diagnosis ya. Mungkin kita di sini sama-sama menyamakan persepsi, istilahnya adalah diagnosis, bukan diagnosa. Ya, kalau ada yang bertanya, kenapa
jadi diagnosis ya, karena memang kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang ada adalah diagnosis, bukan diagnosa ya. Jadi mulai dari sekarang kita biasakan menyebutnya adalah diagnosis. Oke, ini adalah tujuan penyusunan SDKI ya. SDKI diharapkan ya itu menjadi acuan dalam penegakan diagnosis ya, dimanapun kita bekerja, di rumah sakit tipe A, tipe B ya, mau apakah di puskesmas, di ruang IGD, di ruang kamar operasi atau dimanapun ya, kita sama ya, acuan satu ya, buku SDKI. Yang kedua, ya diharapkan dengan adanya SDKI itu akan meningkatkan otonomi perawat. Ya, kalau selama ini mungkin kita kadang bingung ya, kalau diagnosis medisnya belum ditegakkan, ya perawat seperti agak kebingungan apa yang harus dilakukan. Ya, alhamdulillah dengan adanya SDKI, ya itu jelas jika kita ada walaupun diagnosis medis belum ditegakkan, kita melihat respon dari pasien, ya, kemudian kita dapat menegakkan diagnosisnya, kita dapat menentukan luarannya, dan akhirnya kita menentukan mau diapain sih pasien ini, ya, intervensinya seperti apa. Jelas itu meningkatkan otonomi perawat. Kemudian memudahkan komunikasi interprofesional, ya. Jadi walaupun shift pagi, shift siang, shift malam, ya, yang vokasi, yang nurse, yang spesialis ya yang kerja di rumah sakit swasta negeri ya, komunikasinya itu sama, bahasanya sama ya. Dan kemudian meningkatkan mutu ya. Kalau diagnosisnya tepat, insya Allah luarannya tepat, intervensinya tepat ya, maka ya kita dapat menekan ya lama rawat inap ya. Jelas itu akan meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Dan yang tak kalah pentingnya juga akan mengukur beban kerja dan reward perawat ya. Jadi kalau selama ini ya perawat mungkin agak susah dilihatnya untuk memberikan rewardnya, dengan adanya diagnosis ini kita akan bisa lihat seberapa banyak beban kerjanya, kita akan lihat perbedaan di IGD, di rawat inap akan terlihat ya, dan tentunya nanti hubungannya adalah ke reward perawat. Kemudian tujuan selanjutnya adalah bagi penelitian keperawatan ya, kita bisa menggunakan diagnosis ini ya untuk salah satu gitu untuk penelitian ya, misalkan ya kita melihat bahwa di ruang rawat anak gitu ya kok seringkali ada diagnosis diare ya yang berulang pada anak itu dengan waktu yang dekat. Ya, ini mungkin suatu hal yang menarik yang bisa kita lakukan untuk kita jadikan sebagai dasar penelitian kita. Kemudian bagi pendidikan ya jelas ini mengarahkan dan menguatkan proses pembelajaran pada pendidikan keperawatan, karena diagnosis keperawatan merupakan kumpulan konsep inti dalam praktik keperawatan. Nah, di slide ini ya, di sini tidak menceritakan tentang alurnya ya, tapi di sini slide ini menegaskan bahwa diagnosis keperawatan itu merupakan bagian vital. Artinya, ketika kita salah menegakkan diagnosis, maka ya kita juga akan salah menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ya, jadi diagnosis merupakan langkah awal yang wajib harus dia benar. Ya. Kemudian ini ya nursing diagnosis terminologis ya. Mungkin selama ini ya dari sekian banyak ya yang sering kita dengar mungkin hanya nanda ya. Padahal sebenarnya di dunia ini tidak hanya nanda gitu. Cuma di Indonesia mungkin kita familiarnya nanda ya, ada CCC, SNP dan yang lain-lain gitu ya. Jadi tidak usah kaget gitu kalau kemudian SDKI itu ada. Sebenarnya di dunia ini memang banyak sekali gitu ya. Kenapa kita kemudian meributkan itu sudah nyaman dengan nanda gitu. Padahal di belahan bumi yang lain itu juga banyak gitu ya yang kita gunakan selain nanda. Ya. Ini proses keperawatan, kemarin Pak Adam telah menjelaskan cukup panjang lebar tentang proses keperawatannya. Di slide ini hanya ingin menegaskan bahwa DPP PPNI telah membuat
membuat ya 3 standar, yaitu diagnosis ya dengan buku SDKI-nya, dan perencanaan dengan SLKI luaran, dan SIKI-nya intervensinya. Sedangkan untuk pengkajian, untuk implementasi dan evaluasi tidak ada tidak ada standarisasinya. Jadi nanti tidak usah menunggu kapan S4 berikutnya, tidak ada. Hanya ada 3S ya. Kemarin sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Adam kenapa pengkajian, implementasi dan evaluasi tidak bisa distandarkan ya. Yang distandarkan hanya diagnosis dan perencanaan. Ya. Kalau kita lihat di sini standar asuhan keperawatan ya, bahwa ada diagnosis ya yang telah kita sama-sama tahu bahwa telah ada bukunya SDKI, di situ ada tanda dan gejala serta faktor risiko. Nanti kita akan bahas sama-sama kapan kita memakai tanda gejala, kapan kita memakai faktor risiko. Kemudian juga nanti setelah sesi ini akan ada penjelasan dari Ibu Maulina tentang luaran, dan esok hari kita akan sama-sama diskusi tentang intervensi ya. Jadi nanti kita fokus tolong hanya bicara masalah diagnosis dan luaran. Sedangkan untuk intervensi akan didiskusikan esok hari. Nah, ini adalah proses penyusunan buku ya. Jadi selama ini mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana sih prosesnya? Apakah dikerjakan oleh 1-2 orang? Apakah dikerjakan hanya dalam waktu hitungan beberapa minggu? Atau ya mungkin ada yang mungkin beranggapan ini hanyalah terjemahan dari buku apa gitu ya. Nah, seperti tadi telah dijelaskan oleh Pak Ketua Umum ya, memang setelah banyak kegalauan yang terjadi ya, tahun bulan Juni 2016 itu dilakukan rapat pertama panitia ya. Disitulah dibentuk tim Pokja. Siapa aja tim Pokja ini gitu ya. Kalau kita lihat di belakang buku SDKI itu di bagian akhirnya itu tertulis siapa saja yang terlibat di dalam pembuatan buku SDKI ini ya. Jadi jelas sekali bahwa yang terlibat adalah dari berbagai kalangan, ada dari tingkat tim dari universitas, artinya ada tim pengajar, kemudian ada praktisi ya dari rumah sakit ya. Rumah sakitnya juga ada yang rumah sakit kekhususan gitu ya, misalnya rumah sakit jiwa, ada yang sifatnya umum seperti rumah sakit Fatmawati ya. Kemudian juga ada yang dari praktek mandiri gitu ya. Dan ya, setelah 21 Juni ini rapat pertama pembentukan tim Pokja, kemudian selanjutnya kita membuat template dan tim kerja ya. Kemudian direvisi secara kontinu, dan akhirnya dilakukan workshop tanggal 30 November 2016. Kita mengundang ikatan dan himpunan untuk penyempurnaan buku SDKI ini. Dan alhamdulillah kita banyak mendapatkan masukan ya dari ikatan himpunan ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsihnya, sehingga akhirnya tanggal 29 Desember 2016 ya, alhamdulillah finalisasi ya. Kita mengundang ke seluruh DPW ya, dan rumah sakit untuk menghadiri finalisasi ini yang dilakukan waktu itu di hotel di Cawang. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin kita sama-sama sudah mengetahui ya, ketika kita membuat sesuatu, entah itu buku, entah itu panduan, ya diharapkan tentunya kita menggunakan referensi yang cukup baik ya. Kita tahu bahwa level of evidence ini yang paling bagus adalah level 1, ya revisi sistematik ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita menggunakan sampai level 5 opini ahli ya, tapi sebisa mungkin kita menggunakan yang revisi sistematik ya. Kita bisa lihat contohnya ya. Diagnosis bersihannya apa tidak efektif. Ketika diagnosis bersihannya apa tidak efektif itu dibuat ya, itu tidak berdasarkan hanya dari textbook gitu ya, atau dari penelitian yang biasa saja ya. Kita berusaha tim Pokja berusaha untuk menggunakan referensi seperti ini, ada systematic review ya. Di sini
Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa ternyata untuk menegakkan diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif, ya paling tidak harus ada data ini, dan data ini. Jadi yang berbicara itu adalah riset, ya bukan menurut tim Pogja, ya. Dan seperti ini juga penurunan cardiac output, ya. Ya ini juga di penelitian ini, di riset ini, ya didapatkan hasil bahwa untuk menegakkan penurunan cardiac output harus ada data ini, dan data ini, ya. Kemudian ini juga contohnya nyeri akut, ya. Nyeri akut dapat ditegakkan apabila ada data, ya 1, 2 dan seterusnya. Ya nanti mungkin Bapak Ibu akan bisa lihat, ya kenapa ini ada yang warnanya kuning, ada yang di bold, ya karena ini nanti kita sama-sama membahas tentang apa itu data mayor dan apa itu data minor, ya. Kemudian juga ini body image, ya. Di riset ini juga dihasilkan bahwa diagnosis ini dapat ditegakkan jika, ya ada data 1 dan sampai seterusnya. Alhamdulillah kemudian tersusunlah buku SDKI memuat 149 diagnosis keperawatan, ya. Lebih sedikit daripada Nanda, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan kok lebih sedikit, kenapa? Karena memang, ya SDKI itu memuat diagnosis yang paling sering muncul terjadi di Indonesia, ya. Tidak menutup kemungkinan untuk bertambah, tidak menutup kemungkinan, ya. Kami terus melakukan revisi, ya setiap 3 tahun, ya kita akan melakukan revisi. Jadi mungkin saja berdasarkan masukan dari teman-teman di seluruh Indonesia bisa saja diagnosis ini bertambah menjadi 150, 151 dan seterusnya, ya. Yang jelas 149 ini betul-betul diagnosis sering terjadi kekhasan Indonesia. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Harif, ya. Di buku SDKI itu ada diagnosis nomor D0073 tentang risiko kehamilan yang tidak diharapkan, ya. Kalau di luar negeri mungkin wanita hamil tanpa suami nggak masalah, tapi kalau di Indonesia ya geger, gitu ya. Nah itu terluput dari Nanda, gitu kan. Nah itu ada di SDKI, ya. Oke. Kemudian kita mulai masuk ke materi inti, ya tentang jenis diagnosis, ya. Seperti tadi kemarin sebenarnya sudah sedikit disinggung oleh Pak Adam, ya diagnosis keperawatan itu ada yang untuk orang sehat, ada yang untuk orang sakit, ya. Kalau yang untuk orang sakit, ya sifatnya itu negatif, ya. Ada 2 jenis, yang sifatnya aktual, artinya sudah terjadi, di mana dia mempunyai tanda dan gejala baik mayor maupun minor. Dan ada yang sifatnya belum terjadi, tetapi dia beresiko. Karena apa? Karena dia memiliki faktor resiko. Yang apabila tidak kita tangani, dia bisa berubah menjadi aktual. Makanya sebelum terjadi kita tangani. Ini disebut dengan, ya positif, ya yang kita sering sebut dengan promosi kesehatan. Dia punya tanda gejala, ya baik mayor maupun minor, ya. Dan ini yang sering luput, ya promosi kesehatan, ya seringkali, ya terutama mungkin mahasiswa yang sedang masih belajar, Bu Mas, pasiennya udah nggak ada masalah apa-apa, gitu ya, bersihan jalan napas tidak efektifnya udah, biasanya kita kurang familiar dengan diagnosis yang positif, ya. Nah ini adalah bagaimana kita menegakkan ya diagnostik, ya proses diagnostik, ya. Ini bagus sekali, ya kita ajarkan ke mahasiswa terutama, ya kadang mereka bingung harus bergerak dari mana untuk menegakkan diagnosis, ya. Langkah pertama adalah bandingkan data dengan nilai normal, ya. Jadi kita akan menganalisa data dengan cara membandingkan data dengan nilai normal. Misalkan, ya pasien dilakukan pengukuran tanda-tanda vital, ya didapatkan tekanan darahnya 120/80. Silakan bandingkan dengan nilai normal. Normalnya berapa sih untuk usia ini, gitu, ya. Ya, jadi setelah kita bandingkan baru kita bisa mengatakan apakah ini normal atau abnormal, ya. Kemudian kita kelompokkan data,
bagaimana nanti slide berikutnya akan ada penjelasannya. Ya, dari situ kemudian kita identifikasi apakah masalahnya sudah terjadi, artinya sifatnya sudah aktual, atau dia belum terjadi, tapi dia mempunyai faktor-faktor risiko, ya, yang memungkinkan terjadi masalah apabila tidak kita tangani, ya. Apa sifat? Baru setelah itu kita rumuskan diagnosis, ya. Perumusannya ada yang terdiri atas 3 bagian dan ada yang terdiri atas 2 bagian. Ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya. Tadi di slide yang sebelum dikatakan setelah kita membandingkan data, ya, apakah masuk ke data normal atau abnormal, ya, data dikelompokkan, ya, data dikelompokkan berdasarkan kategori dan subkategori, ya. Di buku SDKI ini, ya, kita menggunakan pengkategoriannya ada 5 kategori dan ada 14 subkategori. Ini tidak perlu dihafal, ya. Insya Allah semua perawat juga akan langsung bisa memahami ketika kita mengatakan misalkan saya sesak, pasti kita akan mengatakan itu adalah, ya, kategori fisiologis, subkategorinya respirasi. Nggak mungkin kita akan mengatakan itu eliminasi. Jadi ini sebenarnya sangat simpel, sangat dilakukan dalam kegiatan saya. Nah, di sini slide ini nih ada tanda silang, apa maksudnya gitu, ya. Diagnosa medis silang. Ini mungkin kesalahan yang sering tanpa sadar kita lakukan, ya. Ya mungkin juga saya ingat dulu ketika awal-awal saya menjadi pengajar, saya sering sekali, ya, ketika ketemu dengan mahasiswa, saya akan bertanya ke mahasiswa saya, ya, pasien kamu diagnosis medisnya apa? Ya, seakan-akan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan intervensi kalau kita nggak tahu diagnosis medisnya. Ya, oh ini Bu, misalnya tipoid, DHF gitu, ya. Padahal, ya, proses diagnostik, ya, yang benar itu adalah kita melakukan pengkajian, kemudian dianalisa data, identifikasi masalah, kemudian dirumuskan diagnosis. Walaupun kita belum tahu diagnosis medisnya. Misalkan contohnya, ya, jika ada pasien, ya, datang, ya, mengalami peningkatan suhu, mengalami hipertermia, ya, suhunya mencapai 39, ya, kita tidak perlu pusing, ya, ini panasnya kenapa, ya, apakah karena tipoid gitu, ataukah karena DHF, ya, kita tidak usah pusing-pusing, ya, diagnosis medis nanti akan muncul tentunya setelah hasil lab keluar dan yang lain-lainnya. Dari segi keperawatan jelas semua pasien yang mengalami peningkatan suhu gitu, ya, di atas normal, ya, maka diagnosis keperawatannya adalah hipertermia gitu, ya. Jadi sangat simpel gitu, ya. Ya, kemudian ketika misalkan pasien mengeluh sesak, kita dengar ada ronki, kemudian dia dahaknya tidak bisa dikeluarkan, ya, maka jelas diagnosis keperawatannya bersihan jalan napas tidak efektif. Kalau kita tidak perlu menunggu apakah yang menyebabkan dia ada sputumnya, apakah TB, PPOK atau yang lain, ya. Artinya kita tidak harus menunggu diagnosis medis, yaitu menandakan bahwa kita adalah profesi yang dapat mandiri. Ya. Ini adalah komponen diagnosis keperawatannya, indikator diagnosisnya, ya. Hari ini, ya, kita bicara tentang diagnosis, ya, tentang diagnosis aktual, ya. Diagnosis aktual, ya, dia memiliki etiologi. Satu-satunya diagnosis yang memiliki etiologi adalah diagnosis aktual, ya. Etiologi atau penyebab, ya, bisa dikategorikan menjadi biopsikopsikologis, efek terapi, situasional, dan maturasional, ya. Seringkali, ya, yang dilakukan terutama mahasiswa yang sedang belajar, mereka hanya menentukan diagnosisnya satu jenis, ya. Padahal etiologi itu sebisa mungkin lengkap, ya. Karena apa? Karena kalau etiologinya lengkap, nanti ketika menentukan luaran dan menentukan intervensi juga insya Allah lengkap.
gitu. Jadi kalau nanti pakainya paket hemat, misalnya cuma bersihan jalan napas tidak efektif, gitu ya, berhubungan dengan apa? Misalkan hanya penumpukan sekret, padahal dia ada misalkan riwayat merokok. Nah, karena etiologi tidak disebutkan, nanti bisa jadi luaran dan intervensinya tidak tersentuh, gitu ya. Dan kemudian pada diagnosis aktual dan promkes juga ada tanda gejala, ya. Sedangkan pada diagnosis risiko itu hanya punya faktor risiko. Jadi nanti jangan nanya ya diagnosis risiko etiologinya apa? Tidak ada. Etiologi hanya milik yang untuk aktual, diagnosis aktual ya, tanda gejala dimiliki oleh diagnosis aktual dan promkes, sedangkan faktor risiko hanya dimiliki oleh diagnosis risiko. Nah, seringkali ya kita menentukan misalkan ya data satu saja langsung ditegakkan diagnosis ya. Misalkan ada bilang sesak gitu ya. Jadi diagnosisnya apa? Bersihan napas tidak efektif misalnya gitu ya. Tidak cukup. Ya, kalau hanya satu diagnosis ya, satu tanda gejala tidak bisa untuk penegakan diagnosis. Contohnya tadi saya bilang sesak gitu ya. Sesak itu bisa terjadi pada orang yang mengalami penumpukan sekret, bisa orang yang mengalami asites ya sehingga dia tidak mampu bernapas dengan leluasa ya, atau sesak juga bisa orang yang mengalami kecemasan ya, atau juga kalau akhir bulan melihat dompet nggak ada isinya juga sesak. Jadi artinya tidak bisa dengan hanya satu data kita tegakkan diagnosis ya. Maka berdasarkan penelitian ya ditetapkan bahwa untuk menegakkan diagnosis itu ya minimal 80% data mayor itu harus ada. Alhamdulillah mendukung, tapi jika tidak maka tidak apa. Baik, ini adalah tentang komponen diagnosis keperawatan. Ya, kita mengenal ada yang namanya deskriptor dan fokus diagnosis. Yang disebut dengan deskriptor adalah seperti ini. Misalnya ya, deskriptornya adalah gangguan, ya. Fokus diagnosisnya adalah pertukaran gas, ya. Kita nggak usah bingung, ya. Kapan pakai gangguan, kapan penurunan, kapan pakai intoleransi, ya. Ini sudah kalau kita baca buku SDKI sudah ada penjelasan apa itu maknanya gangguan, penurunan dan segala macam. Yang jelas penggunaannya tidak boleh suka-suka kita, misalnya defisit aktivitas nggak boleh, sudah, karena itu akan berbeda makna gitu. Ya nanti bisa dibaca lebih lanjut di buku STKI. Nah, ini perumusan. Tadi kita sudah bahas bahwa ada terdiri atas 3 bagian dan 2 bagian. Yang penulisan terdiri atas 3 bagian hanya ada di diagnosis aktual. Masalah, problem, BD berhubungan dengan, ya kalau zaman dulu ya, saya ingat banget kita pakainya SD, sehubungan dengan. Sekarang kita pakainya berhubungan dengan, bakunya adalah berhubungan dengan, kemudian ada etiologi, penyebab, DD dibuktikan dengan tanda gejala. Ya, sedangkan untuk yang risiko ya itu terdiri atas 2 bagian saja, problem ya, DD, dia tidak ada berhubungan dengannya karena dia tidak ada etiologi, dia hanya ada DD dibuktikan dengan faktor risiko. Begitu juga dengan promkes ya, dia dia terdiri atas 2 bagian. Oke, ini contoh. Ini yang disebut ya kode D001 itu adalah kode yang akan berlaku di seluruh Indonesia. Ya, dan ini sifatnya abadi. Artinya, jika nanti ada diagnosis yang bisa saja misalkan dihilangkan karena berdasarkan penelitian terbaru misalnya diagnosis ini tidak ada lagi, maka mungkin D001 juga akan itu jadi kosong ya. Ya, jika nanti ada tambah, dia akan 149, maka dia menjadi D0150 dan seterusnya. Artinya kode ini akan dipakai seluruh Indonesia. Inilah yang disebut dengan label bersihan jalan napas tidak efektif, itu adalah labelnya. Di bawahnya sudah ada kategori dan subkategori. Makanya saya katakan tidak usah dihafal ya, sudah sini sudah dituliskan. Dan ada definisi. Untuk apa definisi? Untuk menyamakan persepsi. Ya, misalkan apa yang disebut dengan bersihan jalan napas tidak efektif, ketidakmampuan membersihkan sekret, atau artinya tidak hanya sekret, atau obstruksi jalan napas. Obstruksi jalan napas bisa misalkan dia makan makanan buah tertentu gitu ya, nyangkut di tenggorokan itu obstruksi gitu ya, untuk mempertahankan jalan napas. Lihat di sini etiologinya ya ada banyak.
jangan paket hemat, jangan misalkan hanya misalnya ada seorang pasien asma yang seorang perokok, dia mempunyai profesi supir angkot. Dan nanti etiologinya akan sangat banyak. Ada spasme jalan nafas dengan asmanya, ada hipersekresinya, silakan diconteng ya. Kemudian misalnya ada asma juga, jadi dia ada respon alerginya. Kemudian dia merokok aktif ya. Kemudian terpajan polutan karena dia misalkan seorang supir angkot. Ditulis semuanya etiologinya, boleh pakai koma-koma. Ya, artinya jangan hanya pilih satu ya. Dan ini yang disebut dengan gejala dan tanda mayor ya. Misalkan ya, di tanda mayor untuk bersihan jalan napas itu ada 3, minimal harus 80%. Kalau 2, berarti kan baru berapa? 66,6%. Artinya tidak cukup. Harus ada 3-3-nya yang ada ya, atau 80%, karena ini memang angkanya ganjil 3 doang ya. Kalau misalnya 10 ya berarti harus minimal 8 ya. Itu harus ada ya. Sedangkan yang minor tidak harus wajib ada ya. Ini saya terima kasih banget untuk rumah sakit kalau nggak salah Tugu Rejo ya, waktu itu memberikan masukan ya. Bagaimana kalau ternyata bukan mengibu, bukan wheezing atau ronkit, tapi gargling dia bilang ya. Pada orang yang mengalami kecelakaan ada darah di mulutnya gitu ya. Di sini tidak ada Bu ya. Ya alhamdulillah itu masukan karena sebenarnya bunyinya di nomor 3 ini bukan ini, tapi adalah adanya suara napas tambahan ya, termasuk gargling atau snoring masuk juga ke sini. Ini contoh diagnosis risiko ya. Di sini lihat hanya ada faktor risiko, ya tidak ada etiologi. Silakan juga boleh dicontreng. Misalkan ya pasien yang mengalami penurunan kesadaran, dia bisa risiko aspirasi ya. Kemudian di bawahnya ada yang disebut dengan kondisi klinis terkait ya. Ini hanya sifatnya membantu kita. Oh kalau orang cedera kepala kemungkinan dia akan mengalami penurunan kesadaran sehingga dia berisiko aspirasi. Nah ini contoh diagnosis Promkes ya. Ini contohnya ya. Ada misal ibu hamil itu kan pada trimester terakhir itu selalu ingin miksi gitu kan ya, tapi dia itu jumlah urinnya normal, karakteristiknya masih normal, masih bening, masih banyak sesuai dengan seharusnya ya. Tapi dia ada mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan eliminasi urin, dia tidak bilang tidak ingin nahan miksinya gitu ya. Nah pernyataan dia yang seperti ini itu bisa diangkat diagnosis menjadi kesiapan peningkatan eliminasi urin. Ini yang disebut dengan diagnosis promosi kesehatan. Ya. Dan yang terakhir, ya kesimpulannya adalah semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek perawat, semakin dapat menjamin mutu praktik dan keselamatan klien dalam asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Kemudian CDKI diharapkan tidak hanya bermanfaat dalam pelayanan dan pendidikan, namun dapat masuk ke dalam sistem DKN sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan. Dan yang terakhir, CDKI juga diharapkan dapat bermakna dalam aspek penghargaan dan kesejahteraan serta perlindungan bagi perawat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.